pelantikan Bapak Malewai sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pancasila.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Bapak Ahmad Hidir SSI, Operator Petugas Layanan Operasional pada Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 641-SK-1-3-4 tentang promosi dan mutasi kepaniteraan di lingkungan peradilan umum. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang promosi dan mutasi kepaniteraan di lingkungan peradilan umum. Ke-1, membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh negara. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan, keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2024, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanda Bambang Mianto, sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasanuddin. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. 2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. 5. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. 6. Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan daftar lampiran keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 641-SK-DJU-SK.1.3-4 tanggal 22 April 2024 nomor 352 nama Malewai NIP 1965 0709 1990 03 1005. Pangkat jabatan lama Perdana Muda tingkat 1 dalam jabatan Kepanitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Unaha. Golongan ruang 3B. Pangkat jabatan baru Penata Muda tingkat 1 dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tunjangan jabatan baru Rp460.000. Keterangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanda Bambang Mianto, sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasanuddin. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Kepada pejabat yang akan diambil sumpahnya, disilakan mengambil tempat.
Saksi-saksi disilakan mengambil tempat. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Rasa mengantar pengambilan sumpah jabatan sebelum memangku jabatan sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saudara wajib mengucapkan sumpah. Saya ingin bertanya, apakah saudara Malewai bersedia bersumpah menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Ikuti ya. Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Ulangi, barang sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian, bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan. Ulangi, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan akan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang panitera pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan. Dimulai dari pejabat yang baru diambil sumpahnya, Bapak Malewai. Selanjutnya, saksi-saksi. Saksi 1, Bapak Ismail, Sarjana Hukum. Saksi 2, Bapak Muhammad Iqbal, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada saksi-saksi, disilakan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 13 Mei tahun 2024, saya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melantik Saudara Malewai sebagai panitera pengganti berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 April tahun 2024 nomor 641 GU SK 4 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungannya dan tuntunannya. Dari 13 Mei 2024, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Lagu Bagimu Negeri. Happy birthday.
Pengematan tanda jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik. Pembacaan dimulai. Fakta integritas. Saya mengatakan bahwa ini nama menyerupai cepat adalah baru dan Indonesia 1995 di 1965 Pangkat Kepulauan Riau, maka muda satu detik jabatan perintah pusat pada wilayah negara dengan ini menyatakan dengan sungguh bahwa satu, saya tidak akan melakukan praktek korupsi dan miskin dengan tujuan menunjukkan diri sendiri atau orang lain atau tertentu menyalahgunakan pena, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dua, saya akan selalu menjaga kebenaran dan kredibilitas pengadilan kami pelaksanaan KPK transparan dan mendorong peningkatan kinerja dan antara kembali baik di dalam maupun di luar lingkungan kementerian negeri sesuai kode pegawai negeri atau pemerintah negara. Tiga, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dari Penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik. Kepada pejabat yang telah dilantik, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Bapak-Bapak dan Ibu Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc Tipikor, yang saya hormati Bapak Panitra, Bu Sekretaris, yang saya hormati para Kabak, Panmud, para Kasub, PP, para ASN, pejabat sekretariatan dan kepanitraan yang saya muliakan, rohaniawan, dan seluruhnya secara khusus Saudara Malawai yang baru disumpah pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita boleh hadir dalam acara pelantikan Saudara sebagai panitera pengganti
di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini adalah promosi kepada saudara ya, dari tingkat pertama bisa menjadi panitera pengganti di Pengadilan Tinggi. Ini PP-PP-nya masih ada yang kurang ini. Siapa yang belum hadir ini? Suruh masuk itu. PP semuanya, ibu-ibu ada yang belum masuk itu. Karena saya pernah bintek di Pengadilan Tinggi Riau, saya bintek khusus PP dan sekretariatan. Supaya masuk PP-PP-nya ya. Ya, jadi saudara-saudara ya, pada setiap pengadilan selalu ada dua fungsi pokok, yaitu fungsi teknis yudisial, yaitu fungsi melaksanakan tugas pokok, dan fungsi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, memutus. Jadi ada fungsi pengadilan itu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara mengenai penanganan perkara yang dilaksanakan oleh para pejabat pengadilan, yaitu para pejabat pengadilan itu adalah hakim, para hakim, panitera, dan panitera pengganti. Jika di pengadilan negeri tingkat pertama ada jurusita dan jurusita pengganti, kita tidak ada. Karena di pengadilan ada dua fungsi pokok, kesekretariatan, fungsi teknis, judicial, dan supporting, yaitu fungsi yang bukan fungsi teknis penanganan perkara. Jadi teman-teman ibu panitera bukan penanganan perkara, tetapi memberi dukungan dan pelayanan agar tupoksi pengadilan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Fungsi supporting ini dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pengadilan di lingkungan kesekretariatan. Jadi ada sinergi antara fungsi judicial dengan supporting, karena kita bekerja sama. Panitera pengganti, makanya saya suruh masuk panitera pengganti untuk merewind, mengingatkan kembali tugas-tugasnya. Panitera pengganti adalah pegawai negeri sipil, staf yang telah memenuhi persyaratan undang-undang, diangkat menjadi panitera pengganti berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung, meskipun itu didelegasikan kepada dirjen. Untuk menduduki jabatan fungsional, guna melaksanakan tugas administrasi teknis peradilan, administrasi perkara di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tun pada Mahkamah Agung. Saudara melewati di sini di Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari peradilan umum. Kedudukan, peran, dan fungsi panitera pengganti diatur di mana? Jangan-jangan PP belum pernah membaca di mana fungsi kedudukannya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kemudian panitera pengganti adalah pejabat peradilan, ya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Panitera pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung, meskipun delegasi kewenangan itu diserahkan kepada dirjen. Itu diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Sebelum memangku jabatan, panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agamanya, diatur dalam pasal 38, itu yang barusan saudara laksanakan. Kedudukan kepaniteraan. Kepaniteraan adalah aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 2 Perma Nomor 7 Tahun 2015. Dan sekaligus penyelenggaraan administrasi perkara atau judicial administration. Tugas kepaniteraan ada 3, bidang administrasi, bidang persidangan, bidang eksekusi di tingkat pertama. Kita tidak ada eksekusi karena itu adalah tanggung jawab pengadilan tingkat pertama. Tugas di bidang administrasi perkara ini, saudara dengarkan baik-baik, juga PP-PP yang hadir ya, Panmut, Panitera. Tugas bidang administrasi perkara melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Ini Perma Nomor 7 Tahun 2015. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku, daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga. Ini memang di tingkat pertama, tetapi berkaitan dengan surat-surat, saudara periksa dan cek kembali berkas itu ketika saudara menerima berkas, kelengkapannya.
membuat semua daftar perkara yang diterima di kepanitraan, membuat salinan dan penetapan putusan pengadilan, di PN, pemungutan biaya pengadilan, dan seterusnya menyerahkan kas negara, PP di sana. Kemudian tugas persidangan, apa saja tugas PP itu? Jadi jangan lalai, supaya hakimnya tidak perlu menegur. Ya, hakim-hakim tinggi kita tidak perlu menegur. Pertama, tugas di persidangan, jadi ada dua ya. Mempersiapkan penyelenggaraan persidangan. Sudah rapi semua, lapor kepada hakimnya, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang, meskipun berita acara di PT tidak sebanyak yang di PN. Melaksanakan pencatatan proses persidangan, menyusun berita acara sidang walaupun singkat-singkat. Kemudian menyusun berkas perkara secara kronologisnya, jangan-jangan waktu dibaca ada yang bertebaran. Menyimpan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi. Itu diatur dalam Perma 7 tahun 2015. Berkaitan dengan keabsahan putusan. Nah, ternyata PP itu juga berkaitan dengan keabsahan putusan. Putusan pengadilan dalam suatu perkara adalah merupakan kewenangan hakim secara substansial. Keabsahan putusan dimaksud di sini adalah apakah putusan yang diketik oleh panitera pengganti sudah sesuai dengan konsep yang diberikan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim mengonsep harus diketik sesuai dengan konsep yang telah diberikan hakim. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan suatu putusan menurut undang-undang, jangan dirubah-rubah oleh PP-nya. Panitera pengganti di samping bertanggung jawab terhadap pengetikan naskah putusan, ikut menandatangani di akhir putusan. Sebelum menandatangani putusan tersebut harus dikoreksi dengan seksama lebih dahulu sehingga putusan benar-benar telah sesuai dengan konsep dan ketentuan putusan. Nah, jabatan panitera pengganti adalah fungsional, memberikan dukungan agar terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Fungsi panitera pengganti dalam melaksanakan tugas sebagai PP, pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan, pencatatan proses, penyusunan berita acara, penyusunan berkas perkara secara kronologis berurutan, dan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda. Jangan lupa menyerahkannya kepada Panmud sesuai dengan jenis perkara untuk diteruskan kepada panitera muda hukum, nanti diserahkan kepada Ibu Endang dan seterusnya. Tugas panitera pengganti pra persidangan. Jadi ada juga sebelum sidang, ya, di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, menyiapkan berkas perkara. Siapkan berkas perkara, mengecek surat-surat, cek lagi ada enggak surat sekumnya supaya dilengkapi oleh PN dan sebagainya. Menyiapkan jadwal sidang sesuai dengan yang diarahkan dari majelisnya. Menyiapkan instrumen persidangan. Jangan-jangan gak ada palu. Terpaksa hakimnya buka pakai tangan. Dia cek dulu itu. Bendera dipinjam misalnya. Nah, itu tugas PP itu. Banyak tugas PP itu. Bendera tidak ada, cek dulu kelengkapan di sini. Kalau nggak ada sidang terpaksa begini, kita menjadi zaman jadul itu. Jadi, harus ada ini kelengkapan sidang, ya Pak ya. Perhatikan semua PP semua lah. Iya. Kalau di PN antrian sidang, di sini juga ada antrian sidang kalau banyak perkara. Nah kalau di PN mengecek kehadiran para pihak sebelum hakim masuk ruang sidang. Atribut persidangan dilihat. Kalau di PN protokol protokoler memanggil mereka satu-satu. Dan biasanya ada yang di kantin itu, pihak-pihak itu. Jadi harus dipanggil keluar itu. Kalau di Jakarta besar, ya, kota-kota besar biasanya mereka antri, banyak sekali sidang. Sampai malam. Mendampingi hakim mengikuti persidangan. Jadi jangan biarkan hakimnya sendiri, majelisnya. Dan apa lagi? Tugas PP itu melaksanakan instruksi hakim. Ya, yang mulia dan hakim tinggi, hakim tipikor, apa instruksinya dilaksanakan. Kemudian membuat konsep tertulis atas perintah hakim itu. Contoh di PN membuat penetapan sita, perintah menghadirkan ahli, itu perintah dari hakim. Ya, tidak jauh beda dengan kita, cuma kita lebih
dan di tingkat banding lebih tidak seberat di PN itu. Nah, apalagi tugas panitera pengganti pasca persidangan? Ada tadi persiapan sidang, prasidang, dalam persidangan. Nah, setelah selesai sidang masih ada tugas panitera pengganti. Menginput jadwal penundaan sidang dan data perkara yang diputus ke SIPP, ya. Melaporkan keadaan perkara yang sudah diputus berikut amar putusan kepada panmut terkait. Mengetik draft putusan berdasarkan konsep putusan majelis hakim. Menjahit berkas perkara jika terpisah-pisah, menyerahkan berkas perkara kepada panitera terkait bila telah diminutasi, kemudian berdasarkan surat edaran Dirjen Badilum tahun 2014 tentang administrasi pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan peradilan umum, untuk ini dengar baik-baik, mengupload data berita acara sidang pada aplikasi SIPP. Nah, Dirjen itu rajin sekali mereka, Ibu Lisa, Direktur Sipapu, bolak-balik itu mengintip apa kita, SIPP kita. Melakukan upload data pada aplikasi SIPP diatur dalam bab 5. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa panitera pengganti yang ditugaskan untuk masing-masing perkara tetap menjaga pemutakhiran menurut standar 24 jam. Jadi harus ada sinergi antara hakim majelis dengan PP-nya. Panitera harus memastikan, ini tugas Pak Panitera, memastikan setiap panitera pengganti dapat secara efektif mendukung majelis hakim yang ditugaskan. Berdasarkan penjelasan tersebut, panitera pengganti harus mengupdate data yang terdapat di SIPP paling lambat 24 jam setelah persidangan. Jangan lupa ini. Salah satu tugas panitera pengganti adalah membuat berita acara sidang, sehingga panitera pengganti harus mengupload berita acara sidang yang dibuat dan telah dikoreksi hakim pada aplikasi SIPP. Nah, itu harus dibuat. Kalau di sini tingkat banding tidak sebanyak yang di pengadilan negeri. Panitera pengganti pengadilan tinggi bertanggung jawab membuat berita acara persidangan, pengertian berita acara persidangan. Jadi yang saudara ketik walaupun singkat, ya, merupakan akta autentik. Jadi Bapak Hakim Tinggi, baru Hakim Tinggi, walaupun berita acara itu singkat, itu merupakan akta autentik yang berisi proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan di tingkat banding. Berita acara sidang merupakan akta autentik karena dibuat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini panitera pengganti dan ketua majelis hakim, yang anggotanya juga. Panitera berita acara sidang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk membuat putusan karena merupakan sumber data fakta dalam persidangan untuk tingkat PN itu. Lalu berkaitan dengan itu kompetensi, ya, kompetensi PP, makanya kita bersyukur di jajaran peradilan karirnya jelas, dari PP, dari Panmut bisa menjadi PP di tingkat banding. Ya. Kompetensi panitera pengganti, dengar baik-baik, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis judisial untuk mendukung pelaksanaan tugas membantu hakim, ya. Membuat catatan persidangan yang komprehensif dan lengkap, ya. Cermat, teliti, konsentrasi dalam melaksanakan tugas, terhindar dari kesalahan kepentingan para pihak. Dulu Pak Harto digugat oleh negara, yaitu Sepersemar. Saya masih di Mahkamah Agung tahun 2006, 2007. Ternyata amarnya salah ketik. Ketua majelisnya Pak Arifin Tumpak. Nah, ini kesalahan ketik juga dari asistennya hakim. Seharusnya keluarga Pak Harto dihukum sekitar 3 triliun sampai 4 triliun. Tapi di ketik PP-nya 300 juta. Lalu Pak Harto buat tutup bilang, oke, kami bayar. Salah ketik. Nah, itu akhirnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Suwardi memerintahkan diadakan PK karena dari Jakarta Selatan. Diajukan PK, kemudian diperbaikin, tidak bisa direnvoy
harus dikirimkan ulang melalui PK dari 4 triliun, mungkin sekitar 400 juta. Mbak Tutu bilang, oke saya bayar 400 juta. Disita itu kantor-kantor di Mampang dan sebagainya. Jadi Pak Harto itu pernah digugat dalam terkait dengan pengumpulan dana dari Super Smart. Sudah disita dan dikembalikan kepada negara. Makanya bagus sekali Menteri Keuangan kita ini, Sri Mulyani. Nah itulah konsekuensi dari tidak profesionalnya hakim atau asisten. Itu Pak Tumpa waktu itu percaya sama asistennya teken. Jadi kadang-kadang majelis hakim percaya sama PP, ternyata salah. Oleh karena itu mari kita hati-hati, karena itu menyangkut nasib para pihak dan juga berkaitan dengan tanggung jawab kita pada bangsa dan negara. Berikutnya adalah standar etika dan perilaku panitera pengganti. Untuk mencegah sanksi, maka wajib mengundurkan diri dari persidangan. Lalu pernah saya dulu bertugas di Lampung. Ketua pengadilan, hakimnya ibu-ibu, PP-nya suaminya. Sudah minta hak undur, tapi ketua pengadilannya tetap. Tidak apa-apa katanya. Akhirnya ketua pengadilannya dicopot, dihukum oleh Bawas, dikirim ke Indonesia Timur. Saya juga memeriksa, saya nggak tega menghukum. Rupanya turun juga Bawas. Saya hanya ingatkan, saya periksa kenapa saudara ini. Saudara tahu istrinya adalah hakim, suaminya PP, kenapa satu majelis? Tidak bisa, itu hak undur, mengundurkan diri. Dia sudah, kenapa tidak dihukum hakimnya dan suaminya, PP ini, karena mereka sudah minta kepada ketua pengadilan, kebetulan ketua pengadilan sebagai ketua majelis, mengundurkan diri. Kata ketua pengadilan tidak apa-apa. Akhirnya ketua pengadilannya dicopot dan dibikin hakim biasa di Indonesia Timur. Nah, jika terikat hubungan keluarga saudara atau semenda, mana tahu di sini ada keluarga-keluarganya, karena saudara orang sini sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan di pihak yang diadili atau advokat, tidak bisa itu. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dan perkara yang sedang diperiksa atas kehendaknya sendiri maupun permintaan pihak yang berperkara harus mengundurkan diri. Lalu kode etik perilaku panitera pengganti pengadilan tinggi. Sikap dalam melaksanakan tugas, sikap dalam persidangan, sikap di luar persidangan, sikap di dalam kedinasan, sikap terhadap sesama, sikap terhadap bawahan, sikap di luar kedinasan. Itu harus saudara ingat. Menjaga kerahasiaan perkara. Lalu panitera pengganti selaku ASN memahami dan mengamalkan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya tadi saya senang di sini. Kalau kita apel itu bagus-bagus, tegas-tegas yang memimpin ucapan kemandirian. Bagus-bagus itu. Saya puji di sini ya. Kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi kita ucapkan setiap apel itu. Saya bangga karena itu juga mengingatkan kita semua tanggung jawab kita. Ya pasti kita selamat dalam sampai bisa pensiun. Kalau teman-teman saya pensiun, saya WA, saya japri, saya bilang Bapak sudah menang, melewati semua cobaan. Karena pekerjaan ini cobaan, apalagi hakim, banyak sekali godaan itu. Ya, banyak godaan. Ya, mungkin Pak Panitra sebagai atasannya, para hakim. Jadi baru pertama datang, temui hakimnya, itu etikanya. Pak, saya baru di sini mohon bimbingan gitu. Ya, supaya si itu anakku ada orang Bali. Ya, udah lapor sama bapak dia. Ya, baik-baik di sini, jangan takut, di sini baik-baik semua ya. Di sini banyak anak saya muda-muda di sini, Rista dan siapa banyak sekali tuh ya, muda-muda. Lalu berikutnya adalah kode etik dan pedoman aturan perilaku aparat peradilan terkait arogansi ya. Jadi kita tidak boleh sombong, pongah. Panitera pengganti jurusita ada aturannya SKKMA 2013. Jadi saya ini meriwayat kembali, mengingatkan kembali. Meskipun sudah pernah dibaca, kalau saya ingatkan kembali, kemudian bisa masuk dalam alam bawah sadar kita, karena kita adalah aparat semuanya.
Panitera pengganti dan jurusita ya di PN melaksanakan tugas wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela. Kalau jurusita ketika mau menyita, jurusita itu banyak tanggung jawabnya, menyita pabrik. Meskipun sekarang sudah kurang dengan adanya panggilan elektronik itu. Tapi untuk menyita rumah sakit, pabrik, hotel, mereka masih. Kemudian aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung, keputusan Sekmat tahun 2012 menjaga nama baik korps pegawai dan institusi Mahkamah Agung. Larangan melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung. Jadi ingat itu ya saudara ya. Lalu Bapak Ibu semua, berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 untuk para hakim, perkara yang didahulukan pemeriksaannya antara lain tindak pidana korupsi. Yang pertama, ini harus didahulukan. Jika menerima berkas-berkas, didahulukan korupsi, tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana perkara lainnya ditentukan oleh undang-undang yang terdakwa berada dalam rutan. Alasannya masa penahanan terbatas. Juga anak itu ya, karena terbatasnya masa tahanannya. Itu yang ingin saya ingatkan kepada kita semua. Jadi saudara beruntung bersyukur hadirat Tuhan ya bisa menjadi panitera pengganti di pengadilan tinggi. Dan saya minta semuanya bekerja dengan baik supaya kita bisa melayani masyarakat pencari keadilan jus jabatan dengan baik. Lalu kepada majelis hakim saya ingatkan ada perkara-perkaranya, tolong ini saya nggak sebutkan namanya, perkaranya saja, tolong diingat, perkara perdata nomor 26, sudah 38 hari, putus besok nampaknya nih. Nomor 24, sudah 41 hari, putus besok, tanggal 14. Nomor 23, sudah 46 hari, putus tanggal 13 Mei. Kemudian pidana nomor 57 3 kali ditunda. Ya, sudah 26 hari, putusnya hari ini seharusnya. Dari 19 perkara yang aktif hanya perkara perdata nomor 34 ya, yang akan diputus tanggal 3 Juni. Nah, jadi ini apabila diputus kita akan naik ACE-nya, kita dipantau terus kinerja kita oleh Mahkamah Agung, khususnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Mereka itu memang tugas mereka memantau semua kinerja kita dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu saya minta kepada Yang Mulia Bapak Hakim Tinggi tolong diselesaikan supaya kita biasanya di atas terus ACE kita, tapi kadang-kadang turun naik, dan kita dengan kaltara selalu turun naik antara pengadilan tinggi kita dengan pengadilan tinggi Kalimantan Utara. Demikian sambutan singkat saya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Dulu memang saya melaksanakan bintek khusus PP, panitera pengganti tingkat banding, dan saya juga mengajar seluruh panitera pengadilan tinggi seluruh Indonesia waktu itu. Dari sini saya nggak tahu, banyak juga dari seluruhnya itu, dari Pusdiklan, bahwa panitera pengganti itu sangat penting, ya, tugas-tugasnya. Semua penting kita nih, kesekretariatan gimana kita kerja kalau nggak ada kertas. Jadi semuanya harus bersinergi. Kepanitraan, kesekretariatan sangat penting. Ya semua. Kalau nggak diurus ke ibu sekretaris gaji kita terpaksa jalan kaki dari rumah dinas ke sini. Jadi kita bersyukur ya, semua saling menghargai gitu. Semua penting. Ya, menyelesaikan perkara penting. Ya. Pengurusan sekretariatan, kalau kantor nggak bersih, bagaimana kita mau kerja dan sebagainya. Oleh karena itu, terima kasih kepada semua atas sinergi Bapak Ibu semua di dalam pelayanan kita kepada masyarakat pencari keadilan. Telah bagian dari pelayanan kita kepada bangsa dan negara. Dan terakhir, terima kasih kepada panitia, Pak Panitra dan seluruhnya Bu Sekretaris,
atas terselenggaranya acara ini. Selamat kepada saudara Malewai atas promosinya menjadi panitera pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Jaga disiplin, ya, bekerja dengan baik, minta bimbingan dari hakim-hakimnya. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan saya ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Pembacaan doa kepada Bapak Sugianto, Esos IMA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, itu Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Selamat malam, perkenankan kami memimpin umat Islam bagi yang tidak berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana usna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa la walidana amalan sholihan tardu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat ridho-Mu, hari ini telah terlaksana pengambilan sumpah pelantikan Bapak Malewai sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Semoga Engkau catat kami sebagai hamba yang selalu ridho atas segala ketentuan-Mu. Ya Allah yang Malikal Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang saatnya akan kami pertanggungjawabkan terlebih di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan, lahir batin kepada Bapak Malewai agar dapat melaksanakan tugas amanah dan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan oleh pejabat yang baru dilantik. Kepada Bapak Malewai disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mulia para hakim tinggi, Pak Panitera dan Sekretaris, serta seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini saya diberi kesempatan dan dilantik menjadi panitera Pengadilan Tinggi yang kedua kalinya. Karena sebelumnya juga saya panitera Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Kendari, kemudian melaksanakan tugas sebagai Panmut Perdata di Pengadilan Negeri. Saya diangkat jadi pegawai di Pengadilan Tinggi sini dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama Bapak Raputan Arab, sampai kemudian saya terangkat jadi panitera pengganti di sini selama 3 tahun, kemudian berpindah jadi Panmut Perdata di Pengadilan Negeri Unaha, kemudian digeser menjadi Panmut Hukum pada Pengadilan Negeri Unaha, dan selanjutnya menjadi panitera muda pidana, dan sekarang ini saya dilantik hari ini 13 Mei 2024 sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Rekan-rekan saya dulu di sini adalah Pak Were, Pak Wahyan, Pak Samsudin, Pak Ahmad Rifai, Pak Madardana. Saya lahir di Bardu, Sulawesi Selatan 1965 dan kemudian jadi pegawai terangkat di sini. Dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak, yang anak pertama yang mulia selesai S2 di kedokteran, yang kedua selesai di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen,
Alhamdulillah saya berucap terima kasih banyak kepada semua yang ikut berpartisipasi sehingga terlaksana acara ini. Dan yang terpenting saya mohon kepada semua untuk membantu saya, membina saya jika ada langkah atau kata perbuatan yang tidak sesuai nantinya. Tolong saya ditegur, saya adalah manusia yang paling lemah, hamba Allah yang paling lemah. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata sambutan saya. Terima kasih atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemberian ucapan selamat sekaligus foto bersama kepada pejabat yang baru dilantik disilakan mengambil tempat di depan. Untuk mengawali pemberian ucapan selamat, dimohon kesediaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya saksi-saksi dipersilakan dan rohaniwan. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing.